Haleluya, kita melanjutkan pengajaran ya. Kita akan masuk kitab Bilangan pasal ke-21. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ke 9 ya. Bilangan 21 kita akan baca ayat 1 sampai 9. Dan supaya bacaannya sama, kita baca supaya tertulis di depan ya. Kita baca bersama 3, 4. Dan Raja Arad orang Kanaan yang tinggal di Negeb mendengar bahwa Yesrael telah masuk ke arah Atarim, dan dia berperang dengan orang Yesrael dan menawan beberapa orang sebagai tawanan. Dan orang Yesrael bernasar sebuah nasar kepada Yahweh dan berkata, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan bangsa itu ke dalam tangan kami, maka kami akan memusnahkan kota-kota mereka." Dan Yahweh mendengar suara orang Yesrael dan menyerahkan orang Kanaan, dan mereka memusnahkannya beserta kota-kotanya, dan menyebut nama tempat itu Horma. Nah, mereka berangkat dari Gunung Hor ke arah Laut Suf untuk mengelilingi tanah Edom, dan jiwa bangsa itu menciut di perjalanan. Dan berkata-katalah bangsa itu melawan Elohim dan melawan Mose, "Mengapa engkau membawa kami dari Mesir untuk mati di padang gurun ini? Karena tidak ada roti dan tidak ada air, dan jiwa kami jemu pada roti yang memuakkan ini." Dan Yahweh mengirimkan ular-ular tedung ke antara bangsa itu, dan mereka memagut orang-orang itu, dan banyak orang dari bangsa Israel mati. Dan datanglah bangsa itu kepada Mose dan berkata, "Kami telah berdosa, karena kami telah berkata-kata melawan Yahweh dan melawan engkau. Berdoalah kepada Yahweh dan biarlah dia menyingkirkan ular-ular ini dari kami." Dan Mose berdoa demi bangsa itu. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose, "Buatlah bagimu seekor ular tedung, dan taruhlah dia pada sebuah tiang. Nah, akan terjadi, setiap orang dipagut, tetapi dia melihat hal itu, maka dia akan hidup." Dan Mose membuat sebuah ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Dan terjadilah ketika ular itu memagut seseorang, lalu ia memandang ular tembaga itu, maka dia hidup. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita bersyukur ya. Kita terus belajar, kita terus coba memeditasi setiap kebenaran firman ya. Jadi bukan saja baca asal baca. Kita harus ingat ya, iman datang dari pendengaran akan firman. Jadi ketika kita baca jangan dengar asal dengar. Karena itu akan respon kita terhadap firman akan menentukan yang tertulis itu terjadi atau tidak. Karena di dalam Roma pasal ke-10 ayat 17 ya, kalau kita lihat, kita ingatkan lagi ya. Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan oleh firman Tuhan, "Jadi iman itu dari pendengaran, dan pendengaran itu melalui firman Elohim." Jadi ketika kita membaca firman, pasang telinga baik-baik, karena apa yang kita dengar itulah yang akan membuat iman kita bertumbuh ya. Bertumbuh, makanya ya setiap kita khususnya ketika saya mau berkhotbah ya, saya ajak saudara untuk sama-sama membaca ya. Tuhan setia, ingat Tuhan setia bukan sama kita, Tuhan setia kepada firman-Nya. Jadi apa yang dia katakan itu pasti dia genapi, dan dia sanggup untuk menggenapinya. Respon dari kita itu sangat menentukan ya. Bagaimana kita merespon setiap firman. Kalau baca asal baca dan tidak mengimaninya, ya nggak bakal terjadi. Ya, jadi ya kita merespon, oh begini, oh begini. Karena segala sesuatu, ya,
Seringkali yang senantiasa Tuhan ingatkan, apa yang tertulis dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu pasal 22 ayat 21. Sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Korintus 10, segala sesuatu ini ditulis. Itu berguna bagi kita yang hidup pada zaman akhir, pada akhir zaman, ya. Jadi itu sudah menjadi suatu contoh sebagai tolak ukur bagi kita, supaya kita mengerti firman Tuhan. Karena segala sesuatu itu ada sebab, ada akibat, ya. Dan itu adalah ya memang hukum Tuhan kayak begitu. Tuhan tidak akan menjatuhkan hukuman kepada siapapun juga kalau nggak ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya pelanggaran terhadap firman, ya. Karena itu kita berusaha dengan pertolongan Roh Kudus, ya, semampu kita untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman, ya. Karena definisi dosa kan, dosa adalah pelanggaran terhadap Torah, pelanggaran terhadap aturan, perintah dan ketetapan Tuhan, ya. Dan karena itu kita harus belajar apa sih perintahnya, apa sih aturannya, apa sih ketetapannya, ya. Lah itu kan harus dari niat kita sendiri. Karena Torah itulah yang juga dapat menyelamatkan kita. Torah itu artinya aturan, perintah, ketetapan Tuhan. Ya, semua 5 kitab yang ditulis oleh Moshe, ya, itu semua menjadi patokan landasan dari semua kitab yang lain yang ada dalam kitab suci kita. 61 kitab yang ditulis oleh para nabi, para rasul, itu patokannya ya 5 kitab yang pertama. Karena itulah yang dicontoh oleh Moshe. Ya, jadi kalau kita melihat ketika Bapak Yai perintahkan kepada Moshe, buatlah tabernakel itu seperti yang kau lihat di sorga. Jadi apa yang ditulis Moshe itu semua yang dia lihat di sorga. Bukan saja bentuknya skema tabernakel ini. Tapi semua kebenaran, kan di situ ada 12 roti, 6. Ya, semua itu yang menjadi patokan kita. Nah, kita atau saya harus mengingatkan kembali, ya, jangan sampai kita salah, ya, karena beberapa kali sudah diingatkan. 10 perintah itu menjadi 613 aturan perintah dan ketetapan yang berasal dari Tuhan. Ya, kita sudah belajar ada aturan positif, ada aturan yang negatif, ya. Yang positif itu ya beribadahlah kepada Bapa Yahweh dan seterusnya. Nah, yang perintah-perintah yang negatif ya jangan menyembah berhala dan sebagainya. 248 ditambah 365. Tapi ingat, itu bukan Moshe yang ngitung, ya. Moshe nggak punya kesempatan untuk ngitung. Yang ngitung itu para rabi, ya. Para rabi ya mungkin setelah zamannya Yeshua, dia ngitung, ya, ternyata jumlahnya sekian, ya. Tetapi bukan masalah jumlahnya sekian, masalahnya apakah kita melakukannya apa enggak, ya. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Bapak, kita sedang belajar, kita sedang dibentuk oleh Tuhan untuk coba bukan saja membacanya dan mengertinya, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus mempraktekannya dalam hidup, ya. Karena dengan mempraktekkan firman, sadar atau tidak sadar firman itu akan bekerja dalam hidup kita, memproses kita menuju kepada kesempurnaan, ya. Tanpa kita mempraktekannya nggak bisa, ya. Jadi segala sesuatu harus ada proses yang kita ikuti dengan melakukan firman itu sendiri, ya. Tuhan menghendaki saudara dan saya semuanya selamat, ya.
Ya, semuanya selamat, tetapi ya keselamatan itu kan harus kita kerjakan sendiri. Tuhan sudah memberikan jalannya begini-begini, aturannya begini-begini, perintahnya begini-begini. Tetapi dalam kenyataannya, ya masih banyak orang yang kalah dengan kedagingannya. Ya, memang ya selama dalam proses ya dapat dikatakan ya kita masih kemungkinan besar buat salah, buat dosa. Lah itu memang masih mungkin terjadi karena itulah karakter manusia. Ya, karakter manusia itu sebagaimana yang diturunkan oleh si leluhur kita, berusaha untuk melanggar apa yang diperintahkan. Apa yang Tuhan bilang jangan, dia coba untuk melakukan. Kan Tuhan bilang kepada si Adam dan Hawa, jangan makan. Oh, dia pengen makan. Karena itu ya kita belajar. Supaya kalau Tuhan bilang jangan, ya jangan kita punya keinginan untuk melakukannya. Jangan sampai timbul keinginan ya. Karena dosa itu kan sebenarnya terjadi ya pertama-tama ya karena ada keinginan dari kita sendiri. Dan kemudian keinginan itu ya bisa membuat kita berdosa. Kita baca ya. Yakobus pasal 1 ayat ke-14 dan 15. Namun setiap orang dicobai karena apa? Diseret dan dipikat oleh keinginannya sendiri. Ya, keinginan sendiri bukan keinginan Tuhan ya. Selanjutnya keinginan telah mengandung itu melahirkan dosa. Dan dosa yang digenapkan itu melahirkan kematian. Coba kita baca LAI ya. LAI agak beda. Tapi lebih enak gitu. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri karena ia diseret dan dipikir olehnya. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, dia melahirkan maut. Ya, artinya ya ketika kita buat salah, timbul dosa. Kalau dosa ini tidak cepat kita minta ampun, yang mendatangkan maut. Ya, Tuhan setia kepada firman-Nya, karena itu ya kita belajar sangat berhati-hati untuk mempraktekkan firman. Kita sering berkata, tadi kan saudara perhatikan nggak lagunya? Ku mengasihi engkau Yahweh. Betul nggak? Terus apa benar kita mengasihi Bapak Yahweh? Ya dalam seminggu inilah. Dalam seminggu ini apakah kita benar-benar mengasihi Bapak Yahweh? Kita lihat di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat ke-15. Jika kamu mengasihi aku, peliharalah perintah-perintahku. Ya. Peliharalah perintah-perintah. Tadi kan kita ngomong kan, ku mengasihimu. Nah, terus kalau Tuhan tanya gini, kalau engkau mengasihi aku, turutilah perintah-perintahku. Ya, perintah-perintah Tuhan itu, ya, tidaklah berat. Itu yang harus kita ingat ya. Perintah Tuhan itu tidak ada yang berat. Yang bikin berat itu ya daging kita. Kita lihat 1 Yohanes pasal ke-5 ayat ke-3. Sebab inilah kasih Elohim, bahwa kita seharusnya memelihara perintah-perintahnya. Dan perhatikan, perintah-perintahnya tidaklah berat. Ya. Hanya kan seringkali sengaja atau tidak sengaja dari mulut manusia keluar kata-kata, aduh tapi berat. Loh, itu udah menyangkal firman. Tuhan bilang perintahnya nggak berat. Yang bikin berat itu daging kita ini senantiasa maunya berkompromi dengan dunia. Ya.
Karena itu ya firman Tuhan senantiasa mengingatkan saudara dan saya, jangan kita mengasihi dunia ya. Kalau kita berusaha ataupun kita mengasihi dunia atau bersahabat dengan dunia, kita jadikan diri kita musuhnya Tuhan ya. Kita lihat Yakobus pasal keempat ayat keempat. Hai para pria dan wanita bezina, tidakkah kamu mengetahui bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Elohim? Jadi siapa saja yang bermaksud menjadi sahabat dunia ini, dia ditetapkan sebagai musuh Elohim. Ya, kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan kita. Firman Tuhan itu kan hanya mengingatkan bahwa begini loh kita harusnya hidup ya. Jangan mengasihi dunia. Ya, kita lihat lagi 1 Yohanes pasal kedua ayat ke-15 sampai ke-17. Janganlah mengasihi dunia ataupun hal-hal yang ada di dalam dunia. Jika seseorang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada padanya. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia, hasrat daging, hasrat mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Dunia sedang berlalu juga hasratnya. Tetapi siapa yang melakukan kehendak Elohim, ia tetap tinggal untuk selamanya. Puji Bapa ya, kita mengucap syukur ya. Tuhan sangat luar biasa memberikan kepada saudara-saudara saya. Di dalam menjalani hidup ini ada batas-batas yang harus kita sangat perhatikan. Ya. Firman Tuhan bilang harus ada rambu-rambu jalan. Tuhan kan bilang akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tapi jalan-jalannya itu banyak rambu-rambu. Kalau saudara dari rumah masing-masing ke rumah ini kan di jalan itu ada rambu-rambu. Melanggar rambu-rambu ada hukuman. Demikian juga ketika kita menjalani hidup ini ada rambu-rambunya. Ya, Yeremia 31 ayat ke-21. Persiapkanlah rambu-rambu jalan bagimu, buatlah tanda-tanda jaga bagi dirimu. Arahkanlah hatimu ke jalan raya, bahkan ke jalan engkau pergi. Kembalilah hai darah Israel, berbaliklah ke kotamu. Ya, Tuhan kita kan sangat luar biasa. Ya. Walaupun senantiasa firman Tuhan menyatakan jalan Tuhan itu lurus. Tetapi anak-anak Tuhan maunya apa? Jalannya belok-belok. Ya kan? Jalannya belok-belok, akhirnya ya tersesat sendiri. Karena itu kita dibawa oleh Tuhan untuk, ya memang Tuhan sudah siapkan jalan. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, ya bisa salah. Ya, kita lihat di dalam kitab Hosea pasal ke-14 ayat 9. Siapakah yang bijaksana dan memahami semuanya ini? Yang memahami dan mengetahui sebab, perhatikan. Jalan-jalan Yahweh adalah lurus dan orang benar akan berjalan dalamnya. Namun para pemberontak akan tersandung padanya. Jalannya lurus. Para pemberontak artinya orang yang tidak mau mengikuti aturan Tuhan. Ya. Maunya jalan sesuai dengan keinginan sendiri. Ya, akhirnya terjebak dengan keinginan sendiri, membawa kepada kebinasaan. Ya, karena itu kita terus-menerus diajar, diingatkan. Walaupun diajar, diingatkan, kita ini ya tidak
tidak lebih baik dari orang Israel. Minggu lalu kita belajar ya, kalau saudara perhatikan baik-baik. Orang Israel yang sekian juta orang ya, yang terhitung kan laki-laki yang 20 tahun 603 sekian. 603.000 sekian. Atau kalau ditambah orang Lewi katakanlah 605.000. Itu belum termasuk anak-anak yang berusia 20 tahun ke bawah. Belum termasuk perempuan. Jadi kalau kita kalikan 3 aja ya kita kira-kira ya 2 juta orang. 2 juta orang itu kitab sucinya cuma 1. Ya kan yang dipegang sama Yohanes, sama Musa kan. Sama Mose. Cuma 1. Jadi ya kita harus belajar dari situ yang memang wajar. Kalau seandainya mereka masih menyimpang dari apa yang Tuhan nyatakan. Ketika Mose mengajarkan kepada orang-orang Israel ini kan, ya biasanya kalau di dalam kehidupan mereka dulu ya. Ya ingat aja ketika Yesua ke bait suci. Kan dia baca kitab suci yang ada di bait suci. Setelah dia baca ya udah ditaruh di situ. Nggak dibawa pulang. Ya. Lo saudara gampangnya aja lah apa yang tadi kita baca tadi kan. Masih ingat gak? Apa yang diceritakan dari kitab Bilangan 21? Belum tentu kan? Lo itulah kira-kira dengan orang-orang orang-orang pilihan Tuhan ini. Karena itu jangan heran apabila mereka walaupun disebut orang pilihan. Walaupun Bapak Yahweh sendiri yang berbicara kepada mereka. Tetapi mereka tidak punya kitab suci sebagai pegangan mereka sendiri. Kitab suci ya selama mungkin saya tafsirkan ribuan tahun baru ada banyak kitab suci. Tetapi ketika banyak itu sudah ditambah dengan banyak tradisi. Karena itu Yesus berkata kan, kamu lebih taat kepada tradisimu daripada Torah. Karena dalam perjalanan kehidupan mereka, kitab sucinya kan cuma 1. Ya, kita baca lagi coba ya. Kita lihat di dalam Nehemia pasal ke-8. Kita baca ayat kedua mulai. Sampai ayat ke-5 ya. Imam Ezra membawa kitab Torah itu di hadapan jemaat. Jadi cuma 1 kitab kan. 1 kitab. Baik pria maupun wanita dan semua orang yang memahami ketika mendengarkan pada hari pertama bulan ke-7. Dan dari dalamnya dia membaca di depan lapangan yang ada di depan gerbang air. Dari pagi sampai tengah hari. Tuh bacanya dari pagi sampai tengah hari. Ya. Karena kitab suci cuma 1. Itu yang megang itu ahli kitab. Di hadapan pria-pria dan wanita. Dan siapa saja yang mengerti. Dan telinga seluruh umat setuju pada kitab Torah itu. Ezra ahli kitab itu berdiri di atas menara kayu yang telah mereka buat untuk hal itu. Dan di sampingnya berdirilah Matitya dan Sema dan Anaya dan Uria dan Hilkia dan Maasea di sebelah kanannya. Dan di sebelah kirinya Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, Mesulam. Dan Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Karena dia berada lebih atas daripada seluruh umat itu. Dan ketika dia membukanya, seluruh umat berdiri. Karena itu kita belajar ketika kita baca firman berdiri. Karena itu perintah Tuhan. Karena apa? Firman itu adalah pribadi Tuhan sendiri yang tidak terlihat. Karena firman itu adalah, berdasarkan kitab Yohanes, firman itu adalah roh. Jadi ketika firman itu dibacakan, bangsa ini atau Tuhan mengajar bangsa ini ketika mereka membaca, berdiri dia. Tanda penghormatan. Karena mereka percaya bahwa ada tertulis. Ya, firman itu adalah roh. Kita baca Yohanes 6:6-3.
Roh lah yang memberi kehidupan, daging sama sekali tidak berguna. Firman yang aku katakan kepadamu adalah roh, dan dialah kehidupan. Karena itu kita diajar. Ketika kita beribadah seperti ini, ketika kita membaca firman, berdiri artinya siap. Ya, kalau duduk orang cenderung ngantuk. Tadi kan dari pagi sampai siang, saudara bisa bayangkan. Baik yang membacakan maupun yang mendengarkan. Dan setelah itu belum tentu mereka dapat apa yang dikatakan itu semua dapat mereka mengerti, belum tentu. Ya. Tetapi disinilah kita belajar bagaimana orang pilihan sebenarnya mereka sangat menghormati firman. Sangat takut akan firman. Tetapi karena firman itu tidak setiap hari mereka baca. Ya apalagi zaman Mose kan. Ini zaman Nehemia, ini zaman mereka dijajah di di Babylon maupun kalau di Nehemia ini pas di zaman media Persia. Tapi mereka sejak zaman zaman Nebukadnezar, zaman Babylon kan berapa tahun? 70 tahun kan jadi tawanan. Kemudian berlanjut dengan media Persia dan seterusnya. Total kurang lebih 2520 tahun. Ya. Dan mungkin mereka nggak punya kitab suci. Yang pegang kitab suci itu ya mungkin orang-orang Lewi aja. Jadi kita melihat ya cara Tuhan. Ya. Cara Tuhan walaupun mereka tidak punya kitab suci, tetapi Tuhan sanggup dengan caranya agar kitab suci itu benar-benar bisa tertanam di dalam hati mereka, ya. Di dalam hati mereka, ya itu ya ini sesuai dengan janjinya, ya sesuai dengan janjinya. Kita baca Yeskel 36. Yeskel 36 ayat ke-27 aja lah ya. Aku akan menaruh rohku di dalam kamu dan akan membuat kamu berjalan dalam ketetapan-ketetapanku, dan kamu akan memelihara peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kan Torah itu aturan, perintah, ketetapan Tuhan. Kalau Tuhan sudah taruh dalam hatinya, walaupun dia nggak pegang buku, dia bisa baca, bisa ngerti. Saya tangkap saya. Kita baca Ibrani pasal ke-8. Ayat ke-10. Nah, kita coba melihat ya latar belakang bangsa ini. Karena bangsa ini biar bagaimanapun tetap bangsa pilihan. Tetapi sering berontak. Sebabnya itu ya karena gak punya kitab suci. Hanya orang Lewi yang dapat dikatakan punya kitab suci. Orang Lewi pun pasti gak semuanya. Ya. Karena inilah perjanjian yang ingin aku buat dengan keluarga Israel sesudah hari-hari perjanjian ya. Tuhan itu pasti menepati janjinya. Yahweh berfirman, perhatikan. Untuk memberikan hukum-hukumku ke dalam akal budimu. Dalam akal budi mereka. Aku akan menuliskan pada hati mereka. Aku akan menjadi Elohim bagi mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Tuhan tulis di hatinya. Kalau kita menangkap dari sini. Gak perlu lagi kitab suci. Bagi orang pilihan ini. Bisa. Oh Tuhan yang nulis. Pasti bisa. Dan ini pasti terjadi. Sehingga walaupun sekarang banyak yang masih dapat dikatakan animisme, tidak percaya kepada Bapa Yahweh. Waktunya, apabila waktunya genap, Tuhan tulis di hatinya. Ya pasti jadi. Ya, kapan itu jadinya? Setelah bilangan umat pilihan di luar Israel digenapi, saudara dan saya ini. Begitu di luar Yesaya genap, ini terjadi atas mereka. Ya.
Dan mereka walaupun gak punya kitab suci ya tertulis dalam hati mereka. Jadi mereka langsung ngerti. Tanpa baca ngerti. Kok bisa? Loh, kita baca lagi ya. Di dalam Lukas pasal ke-24. Ayat ke-44-45. 24 ayat 44-45. Dan dia, Yeshua berkata kepada mereka, inilah firman yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih ada bersamamu. Bahwa seharusnya lah digenapi semua yang telah tertulis dalam Torah Mose dan para nabi dan Mazmur mengenai aku. Perhatikan. Lalu dia, Yeshua membuka pikiran mereka untuk memahami kitab suci. Loh dia yang punya kuasa. Kan lagi jalan-jalan, dia nggak ngerti tadinya. Para murid ini nggak pegang kitab suci, nggak punya Torah yang disimpannya kan di bait suci di sinagog itu. Tetapi kalau Tuhan buka, langsung ngerti. Loh itulah yang kita butuhkan. Kita butuh supaya kita mengerti firman Tuhan dengan benar, memprakteknya dengan benar dengan pertolongan Roh Kudus. Sehingga jalan kita jangan melenceng ke sana kemari. Kan dalam kitab Yeremia tadi, pasanglah rambu-rambu. Artinya kita yang harus bertindak. Apa rambu-rambunya ya firman. Firman itu lurus, jangan kau bikin belok-belok. Kan di dalam, saudara perhatikan nggak di dalam doa berkat kan yang dari dari kitab Ulangan 28 itu kan. Apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Loh Tuhan bilang jalannya lurus. Jangan kau simpang kiri, simpang kanan. Tetapi kenyataan membuktikan. Ya, seperti yang minggu lalu dinyatakan kan. Karena kitab sucinya ya mungkin cuma satu. Akhirnya ditambahlah dengan tradisi-tradisi yang masuk ke dalam ya disisipkan kepada kitab suci. Karena itu Yeshua berkata, aku yang kepada orang-orang orang-orang Israel ini kan, kamu lebih mementingkan tradisimu, ya. Jadi apa yang tertulis itu sudah ditambah-tambah dengan segala sesuatu yang berasal dari tradisi manusia, ya, tradisi manusia. Nah ini yang harus kita sangat-sangat perhatikan, ya, jangan sampai kita salah. Nanti saudara baca di dalam kitab Matius pasal ke-15 ya. Kita baca mulai ayat 1 lah ya, ayat 1 sampai ayat ke-6. Kemudian para ahli kitab dan orang Farisi dari Yerusalem datang kepada Yeshua sambil berkata, mengapa murid-muridmu melanggar tradisi para leluhur? Karena mereka tidak mencuci tangan mereka ketika makan roti. Sambil menanggapi dia berkata kepada mereka, mengapa pula kamu melanggar perintah Elohim? Karena tradisimu. Sebab Elohim telah memerintahkannya ketika berfirman, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuk ayah atau ibu, biarlah dia berakhir dengan kematian. Namun kamu berkata, siapa saja yang berkata kepada ayah dan atau ibunya, persembahan adalah apa saja yang daripadaku, engkau telah dapat diuntungkan. Dia sekali-kali tidak menghormati ayahnya atau ibunya, maka kamu telah membatalkan perintah Elohim melalui tradisimu. Kita baca 7. Hai munafik, Yesaya telah bernubuat dengan tepat mengenai kamu ketika mengatakan, bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulut dan dengan bibirnya menghormati aku, tetapi hatinya menjauh dariku, dan mereka menyembahku dengan sia-sia dengan mengajarkan apa? Ajaran perintah manusia. Sebabnya apa? Ya karena kitab sucinya sangat terbatas.
Karena terbatas, masuklah tradisi-tradisi. Jadi kalau saya boleh menafsirkan tradisi-tradisi itu sudah masuk kemungkinan besar sejak zaman Moshe. Ya, tradisi memang ada yang bagus. Ya, yang menghormati orang tua ya itu kan bagian dari tradisi. Tapi itu juga bagian dari perintah Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Ya, tetapi kemudian ya macam-macam tadi kan kita baca. Disinilah kita belajar dan belajar terus. Ya, saya juga melihat-lihat ini, saya lihat apa yang dapat kita petik dari apa yang tertulis dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Karena apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus adalah suatu kebenaran semata-mata. Bahwa semua ini ya kita baca ya. Di dalam 1 Korintus pasal ke 10 ayat 11. Semua contoh ini telah terjadi kepada orang-orang itu dan telah dituliskan sebagai peringatan bagi kita yang untuk siapa akhir zaman telah tiba. Ya untuk kita. Kita belajar. Memang disebut orang pilihan. Tetapi kenapa mereka kok jatuh melulu. Ngomel terus sama Tuhan. Ternyata ketika saya lihat. Ya Tuhan berikan hikmat lah. Memang kitab sucinya cuma satu. Kalau saudara yang bawa di rumah juga nggak punya kitab suci. Nggak punya apa-apa, cuma didengar di tempat ini. Belum tentu yang saudara, kalau saya tanya, yang dari bilangan tadi cerita apa, belum tentu semuanya nangkep. Loh itulah kira-kira seperti itu bangsa Israel. Seperti itulah si Ezra ketika dia berbicara kepada orang-orang yang kembali dari Persia. Untuk membangun bait suci, si Ezra ahli kitab, cuma dia yang pegang kitab Torah. Kan dia baca, setengah hari dia baca dari pagi sampai siang. Berdiri semuanya. Ya mungkin sambil berdiri juga ngomel-ngomel juga kan. Ya kita nggak tahu. Ya capek kan, mungkin dipanas terik, kita nggak tahu. Tapi karena begitu menghormati firman Tuhan, berdiri. Ya. Dan kita melihat di sini ada hal-hal yang baik yang bisa kita contohi. Tetapi juga ada hal-hal yang baik sebagai contoh yang tidak baik supaya jangan kita lakukan. Bangsa ini sebagaimana apa yang kita baca tadi. Kalau kita lihat, ini kan sudah memasuki tahun yang ke-40 mereka berjalan keliling. Karena minggu lalu kita sudah belajar si Miriam udah mati, si Harun udah mati. Itu kan tahun ke-40 dari 40 tahun perjalanan yang harus mereka lakukan. Karena mereka memberontak terhadap Bapa Yahweh. Ya. Sehingga ketika mereka melihat Miriam mati. Harun mati. Ketika Harun mati kan mereka ya boleh dikatakan berkabung. Selama 30 hari. Ya. Itu bagian dari tradisi-tradisi mereka. Ya. Untuk memperingati orang yang dihormati dari lingkungan mereka. Harun sebagai imam besar. Ketika dia mati dikatakan oleh firman Tuhan bahwa orang ini ya dikatakan di sini bahkan meratapi, menangisi Harun. Nah di sini kan di Indonesia juga banyak kan orang mati, ada juga tukang nangis semua. Ya. Mungkin sehari 2 hari nangis terus. Ya karena tradisi-tradisi itu. Ya. Padahal firman Tuhan bilang kan kalau orang mati jangan kau tangisi. Betul nggak? Seperti orang yang tidak punya pengharapan.
Tapi kenyataan membuktikan ya kita tidak bisa memungkiri bahwa seringkali tradisi itu membuat orang ya sengaja ataupun tidak sengaja akhirnya mengikuti tradisi. Ya karena itu ya kita harus sangat hati-hati supaya jangan sampai kita belajar kan. Coba kita lihat 1 Tesalonika pasal 4 ayat ke-13 saja deh. Aku, Paulus ya, tidak ingin kamu tidak mengetahui tentang mereka yang telah meninggal, hai saudara-saudara. Supaya apa? Kamu jangan berduka cita. Sebagaimana pula orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ya. Walaupun dalam kenyataannya kan ya orang yang rohani sekalipun ya namanya ditinggal oleh orang yang dikasihi. Ya pasti ada kesedihan. Ya istilahnya manusiawi lah. Tapi firman Tuhan bilang, jangan berduka cita. Sama seperti orang yang tidak punya pengharapan. Ya. Walaupun banyak orang yang mencoba mempraktekkan ini, orang mati. Ada yang nyanyi-nyanyi kan. Dulu saya pernah punya teman. Ya orang dari luar lah. Ya, ya memang dia agama seberang. Dia tanya saya, Pak itu orang Kristen lucu ya. Kenapa? Orang meninggal kok nyanyi-nyanyi. Nah, karena punya pengharapan suatu saat nanti. Setelah dia selesai dengan tugasnya di muka bumi. Ada waktunya nanti ketemu lagi. Asal ya. Benar-benar hidup dalam kebenaran. Ketemunya di langit yang baru, bumi yang baru. Kalau hidupnya gak benar, ketemu lagi tetapi di penghukuman. Loh itu yang kita tidak imani. Lah kita sebagai anak-anak Tuhan kita terus belajar. Ya. Bangsa ini bangsa pilihan sebagaimana apa yang kita baca tadi. Perintah Tuhan kan. Untuk membinasakan semua orang yang ada di tempat-tempat khususnya akan diduduki. Yang telah diberikan Tuhan bagi bangsa ini. Ya semua lawan mereka. Ini kan bangsa Kanaan kan. Bangsa Kanaan. Kan tanah Kanaan itu dijanjikan Bapak Yahweh kepada Bapak Abraham kan. Seluruh tanah Kanaan. Ya. Tetapi pada awalnya ketika bangsa Kanaan ini menyerang mereka karena mereka tidak ada persiapan, ya kalah kan berdasarkan ayat-ayat tadi kan ada yang sampai tertawan. Setelah tertawan baru berseru kepada Bapak Yahweh. Ya. Setelah gagal, setelah kalah baru berseru pada Bapak Yahweh. Bahkan berjanji kan. Nasar itu kan janji. Berjanji kepada Bapak Yahweh, nanti saya akan musnahkan, kami akan musnahkan orang-orang ini. Semua. Asal engkau menolong kami. Ya karena memang Tuhan maunya begitu. Orang yang tidak percaya kepada dia berdasarkan kitab Ulangan yang kita baca kemarin. Ya, maka bangsa Kanaan ini kan dimusnahkan oleh bangsa Israel. Ya, sesuai dengan asal mereka. Ya, kan banyak juga dalam kehidupan. Kan Torah ini bayangan. Kejadian nyatanya kehidupan kita kan juga banyak seperti itu. Ketika gagal, nangis-nangis. Janji-janji. Ya. Ya saya kadang dengar orang janji-janji gitu ya kadang-kadang sedih aja. Masalahnya seringkali janjinya itu nggak ditepati. Dan seringkali orang lupa bahwa dia janji itu bukan sama saya, dia janji sama Tuhan gitu. Apalagi kalau masalah ibadah kan, pokoknya nanti saya rajin ibadah. Makanya bukan ibadah sama saya, ibadah sama Tuhan.
engkau berjanji dan engkau tidak menggenapinya, hati-hati. Karena itu ada tertulis, jangan kau bernasar. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar terus tidak menepatinya. Kan itu firman Tuhan. Betul nggak? Di mana tuh? Masih ingat nggak? Kita lihat ya. Pengkhotbah pasal ke-5 ayat ke-4 dan ke-5. Apabila engkau bernasar kepada Elohim, janganlah menunda untuk menepatinya. Karena dia tidak suka dengan orang-orang bodoh. Penuhilah apa yang telah engkau nasarkan itu. Perhatikan. Lebih baik jika engkau tidak bernasar daripada bernasar dan tidak menepatinya. Dalam kenyataannya banyak orang yang janji-janji. Ya. Kalau berjanji itu kan, apalagi berjanji sama Tuhan. Ya, banyak orang, kalau boleh dikatakan, gagal untuk menepati janjinya. Nanti ketika, karena perkataannya itu suatu kebohongan, itulah saya katakan, ada sebab, ada akibat. Ketika engkau gagal menepati janjimu kepada Tuhan, ada akibatnya. Kan dosa tadi dalam ikat Yakobus tadi kan. Ingat nggak Yakobus tadi? Ya. Kalau dia berbuah, akibatnya kematian. Kan dalam Yakobus tadi pasal 1. Masih ingat nggak? Ya. Lalu kita akan bernasar. Kemudian kita tidak menepatinya, upahnya kematian. Karena itu kita diajar, diingatkan senantiasa oleh Tuhan. Hati-hati dengan mulutmu. Ya. Lebih baik tidak bernasar kata firman. Tidak berjanji sama Tuhan. Atau kalau mau ngomong ya Tuhan. Kalau engkau berkenan. Itu lebih baik. Kalau engkau berkenan ya begini. Jangan janji. Kebanyakan orang janji-janji. Akhirnya tidak digenapi. Mati. Ya, kan banyak ada orang-orang yang beribadah kepada Bapa Yahweh, kemudian kecewa nggak ibadah. Ya, begitu timpa kemalangan berseru-seru panggil nama Bapa Yahweh, minta tolong kepada Bapa Yahweh. Loh, ada tertulis, engkau dipanggil-panggil, engkau nggak nyaut. Giliran musibah datang, engkau panggil-panggil, jangan harap Tuhan menolong. Masih ingat gak itu? Ya, kita baca lagi ya. Amsal pasal 1 ayat ke 24 mulai. Ini banyak terjadi ya. Ketika kita ya umpamanya santai begini-begini kan. Gak mau ibadah. Nanti ada masalah. Manggil-manggil nama Bapak Yahweh. Lah ini ayatnya ya, hati-hati. Sebab aku telah memanggil dan kamu menolak. Aku telah mengulurkan tangan dan tidak ada yang menyambutnya. Tetapi kamu telah mengabaikan semua nasihatku dan tidak mengingat peringatanku. Perhatikan. Maka aku juga akan menertawakan malapetakamu. Aku akan mencemooh ketika ketakutanmu datang. Apabila ketakutan datang ke atasmu seperti badai dan malapetaka melanda seperti puting beliung. Apabila kesukaan dan himpitan menimpa kamu. Pada waktu itu mereka berseru padaku dan aku apa? Tidak akan menjawab. Mereka akan mencari aku. Tapi tidak akan menemukan aku. Dan ini banyak yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Ingat ya, ibadah itu perintah Tuhan. Beribadahlah kepada Bapa Yahweh itu perintah. Karena saudara dan saya itu hidup ya untuk ibadah kepada Dia. Ibadah artinya bekerja untuk Dia. Untuk melakukan setiap aturan, perintah dan ketetapan yang telah Dia berikan kepada kita. Kalau kita melanggar, sudah ada sebab, ada akibat. Kita menganggap enteng ibadah. Loh ini ada terjadi sesuatu. Engkau berseru-seru nangis sampai keluar mata air keluar mata darah dari matamu.
Lu Tuhan mengabaikan. Apa Tuhan salah? Enggak. Ya. Bangsa Israel. Bangsa ini ya mungkin karena tidak sering-sering diingati. Ya Mose memang cuma sendiri, mungkin ditambah dengan 70 orang. 70 orang ini belum tentu ingat akan apa yang 613 itu. Dan mungkin mereka setelah perjalanan kan, 40 tahun ini sudah penghukumannya 40 tahun kan. Ini sudah di penghujung 40 tahun. Dan dalam perjalanan ini sudah 613.000 lebih orang yang tercatat pada mati semua. Ya mungkin tinggal Mose aja nih. Ya, ditambah 2 orang si Yosua sama Kaleb. Kan Mose paling terakhir. Sudah berguguran 600.000 orang lebih, itu yang terhitung laki-lakinya. Belum lagi perempuannya. Termasuk Miriam kan gak dihitung. Tapi dia mati pada tahun ke-40. Dalam perjalanan sebelum masuk tanah Kanaan. Artinya selama 40 tahun itu. Mungkin sekitar 1 atau 2 juta orang sudah mati. Ya. Karena ketika nanti mereka dihitung pada perhitungan kedua, jumlah mereka ya sekitar 600 sekian juga. 600.000 sekian kalau saya nggak salah, 600.000, 601.000. Ya kira-kira hampir sama. Ya. Dan ketika mendekati tahun ke-40, apakah mereka ingat bahwa mereka jalan ini karena salah? Ya dapat dikatakan orang tua mereka yang tidak percaya. Sehingga terjadi penghukuman, mereka harus jalan 40 tahun. Dan kita sudah banyak baca sejak mereka menolak untuk masuk ke tanah Kanaan. Karena tidak percaya bahwa Tuhan, kalau Tuhan yang menyertai pasti mereka bisa mengalahkan si raksasa-raksasa keturunan Enak yang berkuasa di tanah Kanaan. Tetapi mereka tidak percaya. Akhirnya mereka harus keliling-keliling. Ya. Apakah orang tua mereka ini ngomong sama anak-anaknya yang masih hidup ini? Kenapa mereka harus keliling? Karena dosa mereka. Memang tidak disebutkan. Nggak disebutkan, nggak ada ayatnya orang tuanya ngomong sama anak-anaknya, ini kita keliling-keliling lagi karena nggak percaya dulu. Memang nggak ada ayatnya. Tapi satu hal kita harus melihat karena berdasarkan Korintus tadi, ini contoh. Tidak ada satu pernyataan dari kelompok yang 603.000 ini. Kecuali Mose ya. Yang merengek-rengek minta ampun, sungguh-sungguh bertobat. Mohon ampun kepada Bapak ya karena penolakan mereka untuk masuk. Nggak ada ayatnya. Saya tangkap maksud saya. Hanya Mose. Ketika Mose, Tuhan bilang kamu nggak boleh masuk. Mose merengek-rengek. Tapi Tuhan bilang tidak, kamu tidak akan masuk. Dan bangsa Israel kan tertulis dalam kitab Ulangan berapa itu? 40 tahun engkau keliling-keliling untuk apa? Kata Ulangan pasal ke-8. Kita lihat kembali. Ya. Ayat ke-16. Yang memberi engkau makan mana di padang gurun yang leluhurmu tidak mengenalnya. Dalam rangka apa? Merendahkan hatimu. Dan dalam rangka membuktikan engkau sehingga melakukan yang baik bagimu pada akhirnya. 40 tahun mereka dibentuk Tuhan lagi. Ya leluhur mereka kan, orang tua mereka kan 400 tahun. Tidak mengenal Bapa Yahweh. Ketika sudah keluar mau masuk tanah perjanjian juga nggak percaya. Jatuhlah hukuman.
Dan selama 40 tahun ini anak-anak yang waktu keluar dari tanah Mesir mungkin masih bayi-bayi. Setelah mau memasuki tanah Kanaan, umurnya paling sedikit sudah sekitar 40 tahun. Belum lagi yang dilahirkan selama perjalanan. Sehingga jumlah mereka ya memang mirip-mirip dengan jumlah ketika pertama kali mereka dihitung ya. Kalau nanti saudara baca jumlah mereka ketika perhitungan yang kedua itu ya nanti saudara baca jumlah mereka itu kurang lebih ada berapa 600.000 lebih 601.000. Coba kita baca bilangan 26. Ya, supaya ngerti ya bahwa jumlah mereka itulah cara Tuhan luar biasa ya. Yang pertama dihitungkan 603.000. Terus perhitungan kedua di dalam bilangan 26 dikatakan oleh firman Tuhan. Kita baca ayat ke-51 aja lah. Inilah Bani Yesaya yang terbilang yaitu 601.730 orang. Ini perhitungan yang kedua. Generasi yang pertama kan dari Mesir 603.550 orang. Nah sebelum mereka masuk tanah Kanaan jumlahnya 601.730 orang. Ya hampir sama jumlahnya. Ya, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi ya sekitar total ya sekitar kita dapat katakan ya sekitar 2 juta orang. Ya. Dan kita melihat di sini pengajaran yang kita dapatkan dari semua ini. Ketika mereka kalah pertama kali diserang oleh orang Kanaan. Dan ada saudara-saudara tawan, mereka datang kepada Bapa Yahweh. Mohon belas kasihan Tuhan. Bernasar kepada Tuhan dan mereka mendapati nasarnya. Karena mereka memusnahkan semua orang-orang Kanaan berdasarkan firman Tuhan. Tapi dari ayat-ayat yang tadi kita baca ya setelah mengalahkan orang-orang Kanaan. Mereka terus kembali berjalan berangkat berdasarkan ayat keempat dari bilangan 21 tadi. Mereka berangkat dari Gunung Hor ke arah, coba lihat ya ayat keempat. Dari bilangan 21. Mereka berangkat dari Gunung Hor ke arah Laut Suf. Untuk mengelilingi tanah Edom dan jiwa bangsa itu menciut di perjalanan. Laut Suf ya, coba kita baca di terjemahan King James ya. And they journeyed from Mount Hor by the way of the Red Sea. Jadi Laut Suf itu Red Sea, Laut Merah. Ya, kita lebih kenal di dalam peta itu Laut Merah. Ya, kita mereka jalan di situ. Ya, di sini dikatakan semangat bangsa ini mulai ciut. Ya, baru menang. Jalan lagi, ngeluh lagi. Kita lihat kan ayat selanjutnya. Dan berkatalah bangsa itu melawan Elohim dan melawan Musa, mengapa engkau membawa kami dari Mesir untuk mati di padang gurun? Tidak ada roti, tidak ada air, jemu dengan roti mana? Roti dari sorga. Mana itu roti dari sorga? Makanan malaikat, jemu. Bosan. Lah itu ini bayangan itu bayangan terjadi juga pada zaman kita sekarang. Banyak orang yang bosan untuk mendengar pemberitaan firman. Yang mereka lebih senang cerita tentang ya berbagai ya banyak kan khotbah kan cerita tentang berbagai macam teknologi loh khotbah kok. Bukan ngajarin orang tentang firman. Belajar teknologi, teknologi begini. Lo jangan di khotbah, di kuliah. Tapi orang lebih senang itu.
Kenapa mereka bosan dengan firman? Padahal firman itu yang menyelamatkan. Bosan untuk mendengar kebenaran Tuhan yang dinyatakan. Tetapi senang kalau mendengar berita-berita palsu. Mereka lebih percaya dengan berita-berita palsu. Ya, kenyataan kan tadi seperti Bapak ngomong, oh ntar lagi nih si peramal tanggal 23, 24, 25 September. Kalau orang yang beriman kan ada tertulis, tidak ada seorang pun yang tahu. Kan Yesus sendiri bilang, hanya Bapa yang tahu, tidak ada yang tahu. Jangan kau bilang, oh ini dari hikmat dari Tuhan, dari setan itu. Nah, saya sih jelas-jelas saja. Karena Yesus kan bilang begitu, tidak ada yang tahu saatnya. Jadi jangan kau tambah, jangan kau kurangi. Tetapi kenyataan membuktikan banyak orang yang lebih percaya akan berita itu daripada apa yang tertulis. Matius 24 ayat ke-42. Karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui kapan waktunya Tuhan mau datang. Mau nabi sekalipun, kalau dia berani tetapkan tanggalnya, itu nabi palsu. Saya ngomong apa adanya. Karena berdasarkan apa yang tertulis, tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Jangan ikut-ikutan dengan, ya tapi itu disenangi orang. Masalahnya, kalau Tuhan itu datang, engkau siap apa enggak? Engkau diangkat apa enggak? Ya, masalahnya apa engkau memanggil nama Tuhan yang benar yang disembah oleh Bapak Abraham, Ishak dan Yakub? Atau kau menyembah nama Tuhan yang lain? Menyembah nama Yeshua yang lain? Jangan harap diangkat. Ya, saya ingatkan berkali-kali kan, passwordnya itu Yeshua, Yotsin Waw Ain. Engkau tidak pakai password itu, jangan harap pintu sorga terbuka. Yang harus kita lakukan, berjaga-jagalah. Anytime Tuhan datang karena kita berjaga-jaga, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, kita nggak perlu takut. Ya, nggak perlu takut. Tetapi karena ketidakpercayaan bangsa ini, terus ngomel terus kepada Tuhan. Maunya mati terus, itu kata-kata negatif yang terus keluar dari bangsa pilihan Tuhan. Karena mereka mau mati, Tuhan kirimkan ular tedung. Mati berapa ratus orang, mungkin ribuan orang. Tidak disebut berapa ribu orang yang mati. Tetapi itulah gambaran kita melihat kan. Sesudah banyak yang mati, bertobat. Minta ampun. Itulah baiknya Tuhan. Ketika kita dipukul, ketika bangsa ini dipukul, mereka bertobat. Ketika mereka bertobat, Tuhan mengampuni mereka. Dan sebagaimana apa yang telah Tuhan perintahkan kepada Mose, buat ular tembaga, taruh di kayu, di tiang. Siapa yang dipatok ular dan melihat tembaga ular ini, dia akan hidup. Kita baca Yohanes pasal ketiga, ayat ke-14 dan 15. Dan sama seperti Mose meninggikan ular di padang gurun, demikian pula lah seharusnya anak manusia ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Tembaga melambangkan, kita sudah belajar ya dalam kitab Keluaran, tembaga melambangkan penghukuman. Ya. Karena pemberontakan mereka, maka Tuhan menghukum
anak-anak sulungnya orang pilihannya ini. Ya, tetapi kita mengucap syukur ketika mereka sadar, mereka bertobat. Ya, ya Tuhan bukan langsung menyembuhkan mereka, enggak, suruh bikin ular tembaga. Kalau lihat hidup, kalau nggak lihat mati. Artinya kalau orang itu tidak percaya, mati dia digigit ular. Ya, kita sudah pernah belajar dalam bahasa Ibrani yang sering kita kenal. Kita sudah belajar waktu Kejadian pasal 3 ya. Ular yang di dalam Kejadian pasal 3 itu ya biasa disebut dengan nahas. Nahas itu dalam bahasa Ibraninya non ket sama sin. Ya. N ket sama sin. Ya. Itu jumlah gematrianya itu 358. Ya, nahas itu. Ya. Jadi N itu 50, ket itu 8, sin itu 300. Jadi totalnya 358. Kemudian Masiah, juru selamat. Kan H itu ya. Juru selamat. Masiah itu juga bilangan gematrianya sama 358. Mem sin yot ket. Ya. Itu 40 tambah 300 tambah 10 tambah 8. Jadi obat untuk gigitan ular, racun si ular itu hanyalah Yesua. Yesua Masiahnya ini, juru selamat yang diurapi ini. Ya, jadi jangan heran apabila Tuhan bilang bikin ular tembaga. Ular yang mematikan itu yang menggigit bangsa Israel karena mereka berdosa. Kalau mereka percaya kepada Masiah ini, tembaga ini yang Tuhan buat, mereka lihat, mereka nggak mati. Artinya demikian juga saudara dan saya, kita belum tentu lebih baik dari orang-orang Yahudi. Bahkan dari satu sisi kita lebih baik, kita punya kitab suci. Mereka nggak punya kitab suci pada waktu itu. Kita setiap hari bisa baca, bisa meditasi, bisa tidur dengan kitab suci di samping kita sambil memeditasi. Bukan tidur dibiarin. Setiap saat, oh lihat bisa. Untuk koreksi terus menerus. Tapi belum tentu kita lebih baik dari mereka. Kita bisa hafal kitab suci. Tetapi belum tentu kita bisa melakukannya dengan benar. Tanpa pertolongan Roh Kudus. Mustahil kita bisa mengerti firman Tuhan. Mustahil bisa mempraktekkan firman Tuhan. Mustahil kita bisa memberitakan firman Tuhan dengan benar. Karena itu Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya untuk mengajar kita dan mengingatkan kita semua yang dikatakan Tuhan. Bukan saja kita mengerti tetapi mampu mempraktekkan dengan benar. Karena firman itulah yang dapat menyelamatkan kita dengan memproses kita sehingga kita dibentuk menjadi sama seperti Dia. Ya, Dia kepala, kita anggota tubuhnya. Tapi jiwanya harus sama. Berbicara jiwa, berbicara darah. Darahnya harus sama. Darah yang tercurah di Golgota 2000 tahun yang lalu. Sedang membersihkan darah kita ini, jiwa kita yang tercemar dengan darah setan. Dan Dia sanggup apabila kita memandang Dia dan percaya kepada Dia. Sehingga darah yang kotor ini dibersihkan, dicuci, bersih. Pencucian darah sedang dikerjakan oleh Tuhan.
Dan itu akan merubah kita. Sebagaimana tertulis dalam kitab Ibrani tadi. Kalau kepada bangsa pilihannya dia taruh, dia berikan rohnya, dia taruh Torahnya. Dan bagi kita yang punya kitab suci secara tertulis. Kalau dulu mereka kan 2000 sekian ratus tahun itu cuma 1 atau 2 ya orang Lewi yang punya, udah ditambah-tambah. Apa yang ditulis para nabi belum tentu semua orang punya. Tapi bedanya mereka dulu nggak punya, kita punya. Karena itu bagi mereka ditulis di hati mereka oleh Tuhan. Tetapi saudara dan saya dengan panca indera yang kita dianugerahkan Tuhan, kita bisa baca, kita bisa meneliti, bisa meditasi. Dan oleh kemurahan Tuhan kita bisa mengerti dan firman itu tertanam dalam hati kita. Sama seperti mereka. Bedanya kita berusaha. Kalau mereka ditanam, ditaruh. Karena mereka nggak punya kitab suci. Ya sekarang beda. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapak ya, tergantung tindakan kita. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Saudara dan saya itu hidup untuk Tuhan. Bukan untuk yang lain. Karena di tempat di dunia yang kita hidupi sekarang ini, itu hanya sementara. Saudara dan saya sedang diproses oleh Tuhan. Sehingga apabila kita lulus, kita akan ditempatkannya di dunia yang baru. Langit yang baru, bumi yang baru. Saudara dan saya saat ini, kata firman Tuhan, kita adalah pengembara. Ya, pengembara yang terus-menerus. Kita baca. Ya, kita lihat di dalam suratan Petrus. 1 Petrus 1 ayat ke-17. Satu ayat terakhir ya. Dan jika kamu memanggil Bapa, Dia yang tanpa pandang muka menghakimi sesuai dengan perbuatan tiap-tiap orang. Perhatikan, jalanilah waktu pengembaraan itu dengan rasa hormat, ya. Jalannya hidup pengembaraan itu dengan gentar, karena terjemahan Lukas ya. Saudara dan saya adalah orang asing. Kita coba baca 1 Petrus 2 ayat ke-11. Saudara dan saya adalah orang-orang asing di muka bumi ini. Ya. Tapi KTP kita adalah KTP sorgawi. Ya, kita lihat ya. Hai yang terkasih, aku menasihati kamu sebagai orang asing yang mengembara supaya menjauh hasrat-hasrat kedagingan yang berperang melawan jiwa. Saudara dan saya adalah orang-orang asing. KTP kita warga negara sorga. Ya, kita baca lagi ya, belum terakhir lah. Ya, Filipi pasal 3 ayat ke-20. Filipi 3 ayat 20. Sebab kewargaan kita berada di dalam sorga. Dari sanalah juga kita sangat menantikan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Masias. Saudara dan saya adalah warga sorga. Hidup kita di dunia ini sementara. Kita dalam proses yang Tuhan kerjakan. Sehingga apabila waktunya genap, di mana dunia ini memang akan dimusnahkan oleh Tuhan. Ya, tapi sesuai janjinya, apabila kita didapati setia sebelum dimusnahkan, ya, karena memang dunia ini dikuasai oleh si jahat, kita diberi kesempatan untuk memerintah dahulu bersama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Ya, setelah 1000 tahun lamanya, baru kita nanti dipindahkan ke langit yang baru, bumi yang baru. Karena dunia yang sementara kita tinggal ini akan dimusnahkan. Sama seperti bangsa Israel, sudah dekat, sudah mau masuk ke tanah Kanaan.
hati mereka mulai ciut, mulai malas, mulai berbagai macam alasan. Dan itu memang suatu kenyataan yang terjadi. Karena itu saudara dan saya, kita diingatkan hati-hati. Jangan sampai kita tergolong kepada orang yang sudah dipilih. Tetapi dalam perjalanan hidup mulai ciut. Mulai beranggapan berbagai macam alasan. Ya, hati-hati. Hati-hati dengan kata-kata yang keluar dari mulutmu. Dari pikiranmu. Karena kalau kau salah dan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Apa yang kau tabur, itu juga yang kau tuai. Nah, saya sebagai pelayan Tuhan hanya bisa mengingatkan. Kita sama-sama berjuang. Saudara berjuang, saya berjuang. Ya, sama-sama berlari. Karena itu mari jaga diri baik-baik. Ingat, paspor kita itu sorga, bukan dunia. Ya, karena itu jagalah ya karakter sorgawi walaupun dunia ini dunia yang jahat. Tapi orang yang berasal dari sorga, dia membawa karakter sorga. Untuk memenangkan jiwa-jiwa yang memang Tuhan tetapkan untuk diselamatkan. Yang mungkin saat ini belum pernah mendengar nama yang kudus. Nama yang dapat menyelamatkan. Karena itu saudaraku, jangan kendor. Terus maju, terus memandang kepada Sang Juru Selamat. Supaya kita tetap hidup. Haleluya. Amin.